semua yang gua Komoriki dikatakan putus. Oke guys, kali ini kita mau ketemu sama klien kita bernama Nuri. Hari ini kita mau ketemu sama klien baru kita namanya Nuri. Dan dari email yang dia kirim ke tim katakan putus, di sini emang dia butuh buat bantuan dari tim katakan putus. Betul banget. Nah makanya kita juga sekarang mau ketemu tuh sama klien kita buat ngobrol-ngobrol banyak gitu. Nah itu dia, jadi dia pengen untuk minta tolong sama tim katakan putus. Dia pengen untuk menunjukkan kepada pasangannya kalau dia emang sangat sayang banget sama dia, cinta banget sama dia, dan tidak pengen untuk kehilangan pasangannya. Betul ini, banget. Dan di sana kita langsung nyamperin posisinya Dio yang dia lagi bareng sama Nuri di sana. Hati-hati. Udah nggak apa-apa. Oke, halo Komo. Halo Susan. Ya udah, kita bisa ngobrol dulu. Kenapa? Kok masih mau latihan dulu? Oke, ya udah yuk. Ya udah yuk kita tungguin aja deh kalau gitu. Tapi hati-hati, kayaknya lu nggak bisa maininnya deh. Hati-hati. Pegangin dulu kali, pegangin dulu. Enggak. Jadi lu bisa mainin atau enggak nih? Gua ngeliat caranya dia main di situ, gua udah tahu banget. Ini anak baru main Erwin. Hati-hati, tenang. Seimbang. Oh. Udah. Nggak, lu nggak bisa main ini kalau gua kan udah jago jadi gampang gitu loh. Udah duduk aja. Minta air dong. Air dulu dong. Gua bilang sama dia, udah jangan dipaksa banget. Kalau lu terlalu maksa ini, elunya yang celaka. Enggak, kalau boleh tahu emangnya kamu ngapain sih kayak main itu sampai kayaknya terobsesi banget gitu? Gini ceritanya tuh Kak, aku tuh lakuin ini semua tuh buat pacar aku. Buat pacar lu? Iya, apa hubungannya lu ngelakuin lu latihan mainin ini sama lu pengen untuk memberikan sesuatu kepada pacar lu gitu? Iya, aku nggak mau malu-maluin dia aja di depan teman-temannya. Maksudnya malu-maluin? Maksudnya tuh teman-temannya tuh udah pada jago kan semuanya. Pacar-pacarnya tuh udah pada tahu main airless gini. Dan aku pengen buktiin sama dia bahwa aku tuh benar-benar cewek yang sayang banget sama dia, yang perhatian sama dia, yang peduli sama dia. Karena dan aku tuh pengen kasih semuanya untuk dia. Tapi kan nggak harus segitunya banget, kan bisa proses gitu loh. Kenapa lu kayak nge-push banget untuk lu bisa banget main ini gitu? Aku pengen tuh aku tuh jadi cewek yang benar-benar dibanggain sama dia gitu. Aku tuh nggak mau dia mikir aku tuh cewek yang nggak bisa. Tapi nggak, tunggu dulu, stop untuk nyalahin diri lu dulu gitu loh. Gua pengen tanya gitu loh, dianya ini ke lu sekarang sikapnya gimana gitu? Kenapa lu sampai untuk menyalahkan diri lu mulu dari tadi? Akhir-akhir ini sih dia kayak cuek gitu sama aku, kasar sama aku. Ya mungkin aku nggak kasih perhatian gitu sama dia. Mungkin salah aku juga sih, aku nggak. Nggak, dia cuek dan kasar sama lu. Iya. Dan lu menganggap dia cuek dan kasar sama lu ini gara-gara apa? Ya mungkin guenya yang nggak gitu sama dia, atau mungkin gue yang ada salah gitu sama dia. Dia sama aku gitu. Iya monitor Peng. Aku. Kayak gitu mana cowok ini di sini nih, lagi di parkiran nih. Lu yakin itu cowoknya? Emang cowok lu mau kesini? Iya. Yang gambarnya yang ada di grup kan? Kok lu nggak ngasih tahu kalau cowoknya lu mau kesini? Aku liatin. Enggak, Peng, monitor Peng. Dan gua kaget gitu loh. Gua pun langsung minta sama tim untuk langsung ngumpet pada saat itu biar posisi kita tidak diketahui oleh Tegar. Dan gua bilang sama dia, pokoknya sekarang gua pengen untuk ngeliat bagaimana reaksi dari cowoknya lu nih pada saat dia ketemu sama lu. Ya, oke, yaudah yuk kita langsung ngumpet aja. Kita langsung sembunyi lah guys, karena kita ya takut ketahuan sama pacarnya ini. Dia tuh kayak terlalu obses gitu. Gue penasaran deh ini cowoknya tuh seperti apa gitu, dan emang gitu layak untuk dia perjuangin kayak gini. Ya atau enggak gitu, tapi ini cowoknya. Itu cowoknya datang. Yuk, gue udah lihat cowoknya, fokus di sana yuk. Bisa belum? Iya, ini aku udah bisa. Kamu sih gimana sih, jangan malu-maluin lah. Kan kita udah mau lomba nih. Iya sayang, sorry. Ini lihat ya, aku bisa. Lihat ya. Tuh kan, aku bisa kan. Udah. Kamu bisa jangan malu-maluin apa? Iya, aku nggak bakal malu-maluin. Sorry ya. Udah, tapi bener jangan malu-maluin ya. Ntar kalau malu-maluin aku marahin ya. Kok si cowoknya ini terlalu maksain banget ya untuk si ceweknya ini bisa main airwheel? Enggak, mungkin dianya juga nggak maksa, tapi
mungkin juga kita juga nggak tahu gitu apakah emang dianya ini udah sering ngajarin si ceweknya ini tapi ceweknya ini nggak bisa atau gimana gitu loh. Bentar deh. Kenapa? Pakaian kamu kayak gini sih, nggak ada baju lain? Sorry sayang, aku lupa ganti baju. Ya lupa tapi emang nggak di rumah nggak ada baju? Ada, cuman sorry ya, ini salah aku, sorry. Ya udah, aku habis ini mau ngajak kamu ketemu teman-teman aku di komunitas. Ayo. Ya. Oke, dia udah moving di sana, yuk disiapin mobilnya gua dong. Udah ready mau. Oke, ya udah, itu dia kayaknya udah mau cabut tuh, langsung diikutin aja yuk. Oke, yuk ikutin yuk. Yuk. Mereka pun jalan menuju ke tempat komunitasnya dia dan kita mengikuti dari belakang. Halo bro, apa kabar? Nih, kabar bro. Kabar lu. Bray, kabar? Kenalin nih cewek gue. Kenalin gak apa ngomong ya. Cantik gak cewek gue? Cantik banget, gila. Rambutnya lurus. Gua gitu loh. Berarti di sini dia emang nggak malu untuk kenalin si Nuri ke teman-temannya. Ini ada nilai positif juga buat Nuri gitu loh ya kan? Saya gue nggak dapet suaranya apa-apa nih gitu loh. Lu bisa ke posisi yang gue dulu nggak? Ya mau gue langsung ke posisi lu mau. Aja pemanfaatan Ya dong. nih, ini kan gue nggak dapet suaranya nih gitu loh kan. Lu bisa nggak nyamar atau itu kan mereka lagi main air wheel itu ya kan? Lu di mobil gue ada skateboard. Di mobil gue ada skateboard, lu ambil aja mau di skate di mobil gue. Terus lu pura-pura main aja di situ. Ya udah. Oke. Yaudah. Bawa alat. Ya, Kamera ini juga gua ada. ada kamera. Oke, yaudah, ambil di mobil gua. Yang terpenting itu adalah Said menegakkan posisinya dia kepada target kita di situ biar kita bisa untuk mendengarkan jelas terhadap apa obrolan mereka di sana. Bener ya, jangan malu-maluin aku ya. Udah yuk latihan. Oke, Said lu maju ke dalam lu, Said. Masuk aja ke dalam, Said. Said, monitor Said. Ini gimana sih? Sakit jatuh juga gitu loh, gimana caranya nih gitu loh. Bujang, monitor bujang. Krunya kita jatuh di situ dan gue jadi makin gak bisa ngedengerin apa-apa gitu loh. Oke, ya udah gua lebih dekat aja posisi gue ya. Boleh mau pindah aja mau. Oke, yaudah. Yuk. Durinya jatuh durinya. Gimana? Sakit gak? Aduh, kamu gimana sih? Nggak apa-apa. Bro, kayaknya gua nggak bisa latihan nih ya. Gua bawa dia pulang rumah nih kayaknya udah fatal banget. Iya deh. Oh ya. Sini. Aduh, kamu tuh gimana sih? Oke, yuk ikutin ini. Oke, ambil gambar yang di sana dong. Dia lagi duduk tuh di situ tuh, Bujang. Oke mau dapat nih mau gambarnya mau. Kamu tuh gimana sih, ah? Aku malu tau nggak sama mereka? Maaf apa sih? Dia mulai marah lagi sama si Nuri. Tuh kan dia tuh berubah loh. Tadi dia di sana kasar, terus di sini tadi dia sweet, sekarang kasar lagi. Enggak, kalau gua rasa nih emang kayak ada permasalahan yang bener-bener besar banget di antara mereka berdua gitu loh. Gimana sih tau nggak, ah? Malu tau nggak sama mereka? Udah, gue minta maaf. Aku minta maaf. Cukup apa sini aja deh. Gue udah malu, gue udah capek, udah latihan belum, ha? Sorry, iya gue ngaku gue salah. Sorry ya. Tadi udah berapa lama mau latihan, ha? Malu tau nggak? Gedak tau nggak? Iya, gue tau gue. Minta maaf ya. Tapi caranya nggak kayak gini tau nggak? Aku malu tau sama Iya, mereka. aku- Lu temen baik aku tau nggak? Aku akan belajar lagi. Aku janji sama kamu. Aduh, kayak aku nggak bisa. Aku ada urusan. Kemana? Aku mau pergi dulu. Aku ada urusan. Tolong nanti. Itu kayak ada yang rusak tuh.
gara-gara kamu jatuh tadi. Maaf. Kamu kemana sih? Aku ada urusan. Kamu ngapain sih ikutin aku? Aku malu sama mereka. Aduh, kayak aku nggak bisa. Aku ada urusan. Kamu kemana? Aku mau pergi dulu. Aku ada urusan. Tolong nanti. Itu kayak ada yang rusak tuh. Gara-gara kamu jatuh tadi. Maaf. Kamu kemana sih? Aku ada urusan. Kamu ngapain sih ikutin aku? Aku malu sama mereka. Dan akhirnya pas dia pulang, teman-temannya pun langsung menghampiri Nuri dan mereka pun langsung pamit untuk pulang. Jadi di sini Nuri benar-benar sendiri. Dan akhirnya gue, Komo dan tim Katakan Putus pun kita langsung menghampiri si Nuri. Ya ampun, lo nggak apa-apa? Ya ampun, kok tadi lo ngomongnya sih dimarah-marahin kayak gitu? Udah nggak apa-apa. Ini salah aku beneran. Ini salah aku. Tapi elunya nggak apa-apa, elunya Iya, nggak aku apa-apa. Tadi aku kalau kemarin lu jatuh. nggak apa-apa. Ini udah biasa. Ini buat aku udah biasa. Nggak apa-apa. Ini salah. Ini nggak biasa, ya ampun Mo. Lihat lo sampai merah loh. Dianya ini mempunyai kelabilan banget dalam emosinya dia gitu loh kan. Karena dia emosi banget sama lu, karena dia baik banget sama lu, emang kayak gini dianya. Enggak, ini salah aku. Akunya yang nggak bisa gitu. Akunya harus. Ini bukan salah kamu, yang salah itu cowok kamu terlalu nge-push kamu. Karena dia ini udah keterlaluan banget, di situ gue udah emosi banget, geng. Aku masih sayang banget sama dia. Aku mau minta maaf sama dia. Minta maaf nggak ada lo sampai minta maaf ya. Ini bukan salah lo. Ini salah aku. Nggak ada, ini bukan salah kamu loh. Aku nggak bisa main gini. Aku tuh udah bikin. Ya udah lo dia. nggak usah sekarang ngapain juga dianya berjuang buat cowoknya, tapi cowoknya aja nggak berjuang. Gitu. Tapi di sini kita ngeliat kalau dianya ini emang sangat sayang banget sama cowoknya dan pengen untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi di sini elunya yakin nggak untuk ngelakuin ini semua buat cowoknya elu? Aku yakin banget. Oke, gak, dianya gimana tadi? Gimana ngasih tahu? Udah diinjek-injek lo, Nggak apa-apa. Oke, dan di situ gue juga dapat kabar dari tim Katakan Putus, yang mana tim Katakan Putus mengikuti Tegar tadi dan tim mendapatkan Tegar ini pulang ke rumahnya dia. Kalau memang lo yakin untuk memperjuangkan dia, kita akan mempertemukan lo sama dia dan tapi di sini kita pengen untuk lo ngomong sama dia. Oke, lu mau nggak untuk ngomong kayak gitu? Iya, Kak. Oke, ya udah kalau gitu. Dianya di mana? Kita pun langsung menuju ke rumahnya Tegar. Nah, pokoknya di sini kita nyampe aja dulu di rumahnya dia dan setelah itu gue bakal ngeliat ya lu harus ngobrolin ini ke dia gitu loh. Lu harus berusaha banget untuk bisa ngeyakinin dia kalau emang lu sayang sama dia dan lu nggak pengen untuk ya hubungan ini jadi makin berantakan gitu loh. Tapi enggak loh, Mo, menurut gue dengan dia tadi udah diperlakuin kayak gitu, menurut gue udah mendingan putus aja, ngapain sih? Aku harus minta Enggak, lu nggak bisa untuk memaksakan apa pendapatnya lu ke dia, ngedain hubungan kan dia gitu loh, San. Iya, tapi gue kasihan sama dianya, mau sampai kapan dia kayak gini Enggak, terus? semuanya balik lagi ke dia. Kalau sekarang keputusan dia pengen untuk memperjuangkan hubungan ini, ya udah kita akan membantu lo untuk itu. Semuanya kita balikin lagi ke lu gitu loh. Nah, pas kita dalam perjalanan ke rumah tersebut sampai akhirnya kita pun nyampe ke rumah itu, di situ gue nanya dong sama klien gue. Ini rumahnya dia. Siapa? Ini rumahnya dia. Bukan, ini bukan rumahnya dia. Ini kamu pakai ini. Kita dulu sih. Terus itu siapa tuh cewek yang lagi bareng sama cowoknya lu itu? Saudaranya apa siapanya, lo kenal nggak? Ini mah Ini bukan rumahnya dia. bukan Ini bukan rumahnya dia. Terus Bukan. cewek yang lagi ngobrol sama cowoknya lu itu siapa? Itu mah tetangganya dia. Oke, lu tahu kalau itu tetangganya dia? Iya, aku tahu. Kesel gue, Dek. Sama apa sih, Kak? Biasa, Dek. RW kakak dirusakin lagi sama orang tuh. Rusakin siapa, Kak? Kok bisa? Ya, biasa lah, Dek. Namanya juga latihan, kan banyak orang jatuh atau gimana kan. Iya, itu mah memang yang salah aku, Kak. Aku yang salah, aku yang rusakin RW-nya dia. Aku mau minta maaf sama dia. Mat, dia bilang ada seseorang yang ngerusakin RW-nya. Jelas-jelas pacarnya yang ngerusakin. Maksudnya itu juga kan bukan niat lo untuk merusakin gitu. Tapi udah lah Kak, itu bisa dibenerin. Yang penting kakak nggak apa-apa, kakak baik-baik aja, kakak nggak ada luka, kakak nggak lecet. Mending kakak cobain ini nih. Aduh, Dek. Kakak lagi bete, Dek. Kalau itu coklat buat kakak makan di rumah sih silakan. Gitu. Ini udah kasih kue sama si cewek itu gitu. Kasih kue. Tuh, jadi dia bisa banget untuk bikin suasana hati cowoknya lo ini jadi enak gitu loh.
Dan lu lihat dari tadi tuh cowoknya lu nih kesel banget, bete banget, dan sekarang dia jadi kayak apa, udah mulai bisa senyum gitu, udah bisa mulai untuk cerita banyak kepada cewek ini. Kak, aku mau ngomong sesuatu deh. Mau apa? Salah nggak sih kalau aku suka sama kakak? Itu perasaan sama cowoknya lu. Apa? Tapi ya gimana dia nggak nyatain perasaannya, mau orang si cowoknya aja ganjen. Ya, ternyata di balik dianya ini emang ngasih perhatian ke cowoknya lo, dia mencoba untuk menenangkan cowoknya lo. Ya ternyata dia emang punya perasaan sama Ya, emang cowoknya lo. Pantesan aja dia sosokan baik gitu. Aku tuh nggak pantas banget jadi ceweknya. Aku tuh kayak nggak berguna. Aku memang nggak berguna buat dia. Bila ada cinta yang membuatku merasa nyaman, coba kau katakan. Nuri langsung sedih banget di sini dan dia sangat takut banget untuk kehilangan Tegar. Tapi di sini kita mendapatkan jawaban dari Tegar kalau Tegar Kakak udah nyaman sama dia tuh, udah kayak adik kakak sendiri kakak tuh. Ya udah, gimana ya? Tapi aku tuh pengennya kita lebih dari temen loh kak, lebih dari adik kakak, lebih dari sahabat. cowoknya lu nggak ngejawab pernyataan dari si cewek ini, berarti cowoknya lu masih mikirin elu dong. Dia masih ingat elu gitu loh. Kalau dia nggak ingat elu, dia pasti udah langsung ngejawab iya dari apa yang dibilang sama si tetangganya ini. Jawab gitu kak, biar aku tuh gimana kalau seandainya kan aku cuma sebatas adik ya udah. Tapi kakak kasih alasan gitu kenapa? Apa karena kakak nggak bisa move on dari Indi? Ini Siapa Indi? Indi yang mana? Mantannya Indi dia, yang, Indi yang mana? tadi itu yang di taman itu yang waktu aku latihan, yang sama teman-temannya itu yang cewek sendirian itu. yang tadi sendirian cewek itu. Lu nggak tahu kalau itu mantannya cowoknya parah lu? banget. Aku baru tahu sekarang, beneran. Kita emang selama ini kita nggak dapat bukti, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat faktanya semua tentang dia. Kalau misalnya dia ini benar-benar, kita nggak dapat faktanya. Tapi perlakuannya dia sama Nuri itu udah benar-benar ngebuktiin Ya, banget loh. perlakuannya Gue di itu sini ada nggak setuju alasannya, kalau ada misalnya kita alasannya. masih mau memperjuangin. Gue pingin ini dia masalah putus udah. perasaan. Ini masalah cinta, lu nggak bisa untuk memaksakan apa maunya lu ke kliennya kita. Gue sebenarnya udah capek gitu debat terus, gue pinginnya ya gue sepaham deh gitu. Tapi di sini Komo kayak masih ingin memperjuangkan tentang masalah percintaannya dia. Oke, sekarang apa perasaan lo dan apa yang mau lo lakuin ke depannya? Apa kalau masih ingin memperjuangin tentang hubungan lo ini? Apa lo udah mau udahin gitu? Gue mau putusin, gue mau putus sama dia. Gue mau putus sama dia. Oke, sekarang apa perasaan lo dan apa yang mau lo lakuin ke depannya? Apa kalau masih ingin memperjuangin tentang hubungan lo ini? Apa lo udah mau udahin gitu? Gue mau putusin, gue mau putus sama dia. Gue mau putus sama dia. Ya semuanya balik lagi ke lu gitu loh. Semua keputusan ada di tangannya lu, karena lu yang punya hubungan Iya. ini. Kalau emang menurut lu nggak yakin untuk terus memperjuangkan dia, ya udah kita akan membantu lu untuk putus hubungan sama dia. Dan akhirnya di situ klien kita pun mungkin dia udah benar-benar ngerasa capek banget dan dia benar-benar udah ngerasa nggak dihargain banget karena dia udah ditinggalin, dia udah latihan tapi dia nggak dihargain. Yang terpenting sekarang adalah kita dari tim Katakan Putus akan selalu siap untuk membantu. Guys, setelah kita kemarin mengikuti Tegar ke rumahnya dia, dan di situ Nuri pun akhirnya mendengarkan dan juga mendapatkan sebuah fakta yang mana Tegar ini ternyata belum bisa move on dari mantannya Indi. Dan sekarang kita lagi mau menuju ke tempat perkumpulan si cowoknya ini yang bernama Tegar. Ini gue cuma pengen ngomong doang sama lo. Ini teman-temannya dia udah ada di sana. Tim Katakan Putus sudah ngintai dari tadi gitu loh. Tapi ini dari awal kan lo udah bilang sama gue kalau lo pengen untuk memperjuangkan hubungan lo sama dia gitu loh. Dan sekarang lo memutuskan untuk lo pengen putus hubungan sama dia. Gue cuma pengen untuk nanya sekali lagi aja gitu. Apa kalau yakin untuk putus hubungan sama dia? Ya gue ya kenal. Ya udah keputusan kan ada di tangan dia. Dia di mana dia? Teman-teman yang lain. Oke, ya udah, yuk. Ayo, duduk. Stop.
sana. Pada saat kita emang udah sampai di tempat komunitasnya itu, tim Kata Kamutus yang dari tadi udah standby juga untuk memasang kamera-kamera tersembunyi di sana. Kita bilang sama Nuri, ya udah sediakan sekarang lu menuju ke posisi itu. Kamu ada apa tuh di sini? Ini apa ini? Ini apa ini? Kue apa? Dia kaget kiranya dia si Nuri ini mau ngasih surprise ke dia gitu. Di broke up. Ini maksudnya apa kayak gini? Ya aku pengen hubungan kita sampai di sini aja. Lah maksud kamu apa kayak gini? Kamu sadar dong. Kamu tuh kayak nganggap aku tuh gak sebagai pacar kamu. Kamu tuh nyanyian aku rela-rela belajar kayak gini cuma untuk nyenengin kamu doang. Tapi apa? Kamu tuh nyamain aku tuh sama Indi. Aku nggak bisa. Kamu tuh ngelagain aku tuh nggak. Apa hubungan aku sama Indi apa? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Indi. Ya, si ini siapa pada saat dia ngomong kalau si Tegar ini belum bisa move on dari si Indi, si Riza ini malah nyamperin si Tegar langsung gitu dan nanyain ada hubungan apa si Tegar ini sama si Indi. Berarti dia nggak tahu dong kalau Tegar ini pernah pacaran sama Indi. Indi tuh pacaran sama dia tau nggak? Enggak, gua nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Udah. Maksudnya apa kayak gini? Udah aku nggak mau tahu. Pokoknya saat ini juga kita putus. Gua nggak ada hubungan apa-apa. Maksud lu apa? Gua nggak ada hubungan apa-apa. Gua nggak terima kayak gini ya. Dan karena emang situasinya chaos juga di sana, kita pun dari tim Kata Kamutus langsung nyamperin mereka di sana dan mencoba untuk bikin situasi di sana jadi lumayan tenang. Ini lo tuh udah keterlaluan tau gak sih? Kamu jadi Campur urusan gue ini ya. Lu ngapain Oke, sini ya? Siapa yang tunjuk? Nuri minta tolong sama kita. Nuri minta tolong sama kita karena dia udah kesal banget sama lo. Dia udah berjuang banget buat lo. Dia udah sangat sayang sama lo, tapi lo nggak ngehargain dia. Lo belum move on dari mantannya lo, dan itu sebabnya dia sampai minta putus hubungan sama lo. Dan hal inilah yang bikin si Rizanya ini mempertanyakan Tegar. Dia bilang sama Tegar, jadi lo belum bisa move on dari pacarnya gue. Gue udah gak ada perasaan lagi. Tapi dari cara lu gue tahu. Oke, kalau lu nggak punya perasaan sama Indi, ngapain si Nuri pengen putus hubungan sama lu? Karena dia ngerasa lu nggak bisa untuk ngelupain Indi. Ngerti nggak lu? Demi juga udah ada Indi langsung gitu. Kayak lu masih punya perasaan sama Indi, ngomong sama dia. Lu jadi temennya kayak gitu dong. Lu gak usah ikut campur urusan gue. Kita nggak ikut campur ya. Gue pergi dari sekarang. Ya udah sih pergi aja, nggak usah ngomong pergi segala. Biarin aja. Tegar cabut dari sana, gue mencoba untuk menenangkan situasi di situ. Gue mencoba untuk ngejelasin kepada Riza dan juga teman-temannya yang lainnya ada di sana kalau kita tidak bermaksud untuk bikin keributan di situ. Oke, gengs, ini gue juga belum tahu juga kelanjutan kasus ini seperti apa karena ya si Nurinya juga udah cabut dari sini gitu, si Tegarnya juga udah cabut di sini kita. Ya, jadi di sini kita emang akan berusaha banget untuk menghubungi Nuri dan kita akan menanyakan lagi sama dia tentang kelanjutan ini seperti apa. Apakah dia benar-benar yakin untuk putus hubungan sama Tegar atau enggak? Dan tim Kata Kamutus akhirnya di situ balik dulu ke kantor Trans TV sambil kita terus mencoba menghubungi Nuri dan menanyakan kepada Nuri tentang bagaimana kelanjutan dari hubungan dia sama Tegar. Gengs, hari ini kita dari tim Kata Kamutus akan ketemuan dengan klien barunya kita yang namanya Yulia. Jujur aja sih, gue masih belum bisa move on gara-gara masalah yang kemarin itu. Nah, Yulia. gua sependapat dengan apa yang lu bilang tadi, Om Anis gitu. Kalau mendingan kita terima kasus dari si Eka aja, karena si Eka ini ngerasa kalau dia udah mulai dikasarin sama cowoknya gitu ya kan. Dari kasus yang gua baca tentang Yulia ini, gua keinget akan kasus yang kemarin gitu loh. Sedangkan kasus yang lainnya itu juga cukup lumayan parah juga. Mungkin ini udah berhubungan dengan fisik gitu ya kan gitu. Dia udah mulai dikasarin sama pasangannya. Dan kalau menurut gue emang kita seharusnya ngebantu si Eka, tapi dia udah telat berapa jam nih gitu. Maksud gue di sini kalau emang dia nggak serius untuk minta tolong sama kita, mendingan kita terima kasusnya si Eka. Terjadi beda pendapat antara gue, Ricardo dan juga Om Andes pada saat itu untuk kita akan menerima kasus yang mana untuk kali ini gitu. Mana udah kelar kan? Yang mana? Kamu masih punya rasa penasaran deh sama kasus yang kemarin mau bawa. Enggak sih, cuman ya males lah bang. Ntar kalau misalnya kasusnya kayak kemarin, ntar ada debat-debat lagi sama Komo kan males.
itu kita coba untuk nunggu-nunggu klien kita, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba si Sahid datang lagi sama Ini Yulia. Iya. Ya, bentar. Bentar, gue kayak pernah ngeliat kemarin. Lu ikut nggak kemarin? Gini kan, sorry ini aku mau jelasin. Bentar. Lo temennya siapa? Tegar. Karena ternyata pada saat Yulianya ini datang, kita semua inget. Apalagi Susan pada saat itu. Kita shock dong di sini. Ya, lo ngapain datang ke kita? Iya, jadi gini Kak, aku mau jelasin. Aku ini sahabat dan tetangganya Tegar. Aku tahu Tegar itu kemarin sempat putus sama Nuri, dan itu ada Kak Komo dan Kak Susan. Aku masukin identitas di email supaya gimana ya, supaya aku tuh bisa ketemu kakak sama Kak Komo. Enggak, lu pengen untuk minta tolong sama tim kata kamu putus karena lu emang suka sama Tegar kan? Karena emang lu pengen untuk sayang sama Tegar kan? Kita tahu semuanya dong. Aku Lo di sini mau minta tolong supaya kita bisa ngejadiin hubungan lo sama Tegar gitu? bukan Kak, aku cuman pengen kakak bantuin aku supaya Kak Nuri sama Kak Tegar bisa balikan lagi. Di situ gue makin emosi dong. Ngapain lo yang minta balikan? Kan lo aja bilang kalau misalnya lo ini sayang sama Tegar. Iya Kak, aku kemarin sempat bilang kalau seandainya kan aku tuh sayang banget sama Kak Tegar, dan Kak Tegar itu lebih dari sahabat. Ya, jadi gini, sorry. Gua nggak tahu nama lu siapa sih, Yulia atau Rara. Nama lu Rara. Ya udah enggak, gini, Yulia atau Rara, ya siapapun itu namanya lu gitu, karena banyak banget kebohongan yang lu lakukan sama tim kata kamu putus gitu. Di sini lu bilang sama kita, lu minta tolong sama tim kata kamu putus untuk membantu si Tegar yang sekarang lagi depresi banget karena dia putus sama Nuri. Sedangkan di sini kita tahu banget lu adalah orang yang suka banget sama Tegar. Lu orang memberikan perhatian banget sama Tegar. Jadi kita belum bisa untuk mempercayai apa aja yang lu bilang sama Gitu kita. Kak, gimana ya Kak? Daripada Udah, ngapain dibantuin juga? Enggak Kak. ini kasusnya jadi makin kemana-mana gitu loh. Dan kita juga nggak bisa untuk langsung mempercayai omongan dari si Rara atau Yulia ini gitu. Kak, tolong banget Kak, bantuin banget Kak. Kasihan Kak Tegarnya, aku tahu banget Kak Tegarnya sama Kak Nuri itu gimana misal dia sama Kak Nuri. Nggak, emang yang lu tahu tentang Tegar itu gimana? Emang dia seperti apa sekarang? Karena yang kita tahu, Tegar itu orang yang nggak peduli sama sekali sama Nuri gitu. Aku salah banget, Kak Tegar itu sayang banget sama Nuri dan dia nyesel banget Kak. Ya terus kemarin aja lo nembak ke Tegar. Iya Maksud Kak, lo apa itu? iya gue emang anggap dia lebih, tapi gimana ya Kak? Tolong banget Kak, mohon banget. Kasusnya yang Eka aja dulu di sana. Tolong banget Kak. Ya, gue tanyain lagi sama dia, lu punya bukti apa gitu loh? Kalau emang yang lu omongin ini emang bener. Ya, yang jadi pertanyaan gue banget, kenapa lu sampai se-carry ini banget kepada si Tegar gitu? Padahal kita tahu lu adalah orang yang sudah menyatakan perasaannya lu kepada Tegar, dan kita juga belum bisa untuk memastikan karena kita tahu Tegar ini orang yang cuek banget sama Nuri gitu loh. Ya, gue tahu banget Kak gimana Kak Tegar itu. Gue cuma minta tolong sama tim Katakan Putus supaya Kak Tegar itu bisa balikan lagi sama Kak Nuri. Lo bisa ngejamin nggak kalau misalnya mereka berdua balikan ini, si Nuri ini bakalan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya dan dia nggak akan disakitin lagi? Karena kita udah ngeliat sendiri gitu kalau misalnya si Nuri ini bener-bener disakitin. Aku yakin banget Kak, kalau Kak Tegar kali ini dia bakalan berubah, bakalan lebih baik, bakalan gak akan nyanyain Nuri lagi. Aku tahu Kak Tegar itu sayang banget sama Nuri. Maksud gue, kalau emang lo pingin kita ngebantuin, di sini lo yang bakalan jadiin jaminannya kita. Jadi kalau misalnya nanti si Nuri bakalan kenapa-napa, lo yang bakalan kita Ya cari. gue siap Kak, gue siap. Ya udah. Gue tahu banget. Ya udah. Tolong tunjukin sama tim kata kamu putus kalau apa yang lu omongin tentang Tegar ini bener. Dan akhirnya si Rara pun langsung nelpon si Tegar dan dia menanyakan posisinya si Tegar saat ini di mana. Halo, lo di mana Kak? Mau ke rumah Nuri, ngapain Kak? Kak Tegar mau ke rumah Kak Nuri. Ngapain dia ke situ? Gak tahu Kak, langsung ditutup teleponnya.
Oke. Ya kalau emang lu pengen untuk minta tolong sama kita akan coba untuk cari bukti itu langsung. Kalau dia ngapain ke rumah Nuri, apakah dia akan minta maaf sama Nuri, apakah dia siap untuk menyadari kesalahannya, dia siap untuk memperbaiki kesalahannya itu atau enggak? Gimana kalau lu ikut sama kita? Iya, mendingan lo ikut aja biar lo juga bisa lihat. Aku nggak bisa kak, aku ada urusan. Iya, kenapa lo sekarang tiba-tiba nggak mau ikut? Padahal kan dari tadi yang semangat lo. Enggak, gini aja nih. Ini kan waktunya sempit banget nih. Males, ini kan waktunya sempit banget. Dia sekarang udah dalam perjalanan menuju ke rumahnya Nuri. Oke, ya udah. Kalau gitu lo ketemu nama klien baru dulu sama Om Andes. Dan gue yang ke rumahnya si Nuri. Oke, ya udah. Oke, nanti kita akan kabarin lo, update kabarnya gimana. Ya. Oke, ya udah. Yuk. Kenapa setelah kita sampai di rumahnya Nuri? Said, monitor Said. Iya mau monitor mau. Bener ada si itu di situ si Tegarnya. Ada mau. Oke, yuk, gue lihat. Ambil gambarnya sana, Id, pakai alat nyadap suara dong, Id. Nuri, aku minta maaf karena kemarin aku salah. Aku nyesel, demi aku nyesel. Ternyata kamu itu perempuan yang benar-benar sayang sama aku. Cuma selama ini aku baru nyadar ternyata aku sayang banget sama aku. Maafin aku ya. Kamu baru nyesel sekarang? Kamu pikir dong, aku tuh udah belajar rela-relain waktu keluarga aku. Waktu aku cuman belajar Airless doang, tapi apa perhatian kamu sama aku? Aku tahu, tapi ini semua karena aku sayang sama kamu. Ini aku salah, emang aku yang salah. Aku salah, karena aku tuh egois kemarin. Oh iya, dia minta maaf sama Nuri. Berarti apa ini omongin Selana emang bener dong, kelihatan banget kalau dia ini memang nyesel banget, udah cuek banget sama Nuri selama ini, dan emang nggak sayang sama Nuri gitu. Pada saat dia udah ditinggal sama Nuri, baru dia menyadari kalau dia ini emang butuh Nuri gitu. Kamu tuh nyadar dong, aku tuh bukan kayak Indi. Kamu tuh banding-bandingin sama Indi, tau nggak? Aku tahu kamu tuh belum bisa move on dari Indi, iya kan? Ini semua salah aku. Aku nyesel. Udah. Aku nyesel. Mendingan kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Udah. Gak bisa, aku sayang sama kamu. Enggak, aku kecewa. Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Please, kamu pergi dari sini. Kamu tuh nyadar dong, aku tuh bukan kayak Indi. Kamu tuh banding-bandingin sama Indi, tau nggak? Aku tahu kamu tuh belum bisa move on dari Indi, iya kan? Ini semua salah aku. Aku nyesel. Udah. Aku nyesel. Mendingan kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Udah. Gak bisa, aku sayang sama kamu. Enggak, aku kecewa. Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Please, kamu pergi dari sini. Said, monitor Said. Gua nyampein Tegar aman ya Said ya. Aman mau keluar aja mau. Oke, yaudah gua nyamperin si Tegar. Pas kita masuk, kita teriak Tegar. Akhirnya si Tegar pun keluar lah, gengs. Dia keluar dengan muka dia yang lesu banget, dan akhirnya di situ Komo coba buat nenangin. Gue cuma pengen ngobrol baik-baik doang sama lu gitu loh, karena ya Rara itu ngedatengin tim kata kamu terus, dan dia menceritakan semua tentang bagaimana perasaannya lu pada saat lu ditinggal Nuri gitu. Tapi tadinya jujur gue nggak percaya banget. Tapi pada saat tadi lu ketemu sama Nuri dan lu minta maaf sama Nuri, di situ gue emang percaya banget kalau emang lu menyesali banget kesalahan yang sudah lu lakuin pada Nuri. Iya, gue nyesel banget karena gue juga udah berusaha untuk minta maaf. Gue nyesel lah karena mungkin ini kesalahan gue juga, dan gue gak mau ulang ini semua karena gue tuh masih sayang sama dia. Gue peduli sama dia. Gue pengen ya minta bantuan Mas Komo nih, karena
saya mau balikan lagi mas. Demi apapun gue bakal mau amat Nuri lagi. Gue pengen balikan karena gue masih sayang. Gue nyesel dan gue bakal buktiin lagi kalau gue tuh bakal masih sayang sama dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah Dia di sana memohon banget sama tim Kata Kamu Putus, tolong bantu gua untuk gua bisa yakinkan Nuri kalau gua sayang banget sama dia dan gua pengen untuk memperbaiki kesalahan gua dan pengen untuk membahagiakan dia. Ini kita emang udah setengah-setengah sih dalam kasus ini gitu loh, karena kita tahu Nuri itu sayang banget sama elu Badar, tapi Nuri juga sangat marah banget sama elu. Sangat kecewa banget. Kecewa banget dia sama elu. Kalau emang elu udah menyadari kesalahannya elu, nanti kita gua akan coba untuk ngobrol dulu sama timnya gua gitu loh. Apakah tim akan membantu lo atau enggak? Apakah tim akan membantu lo atau enggak? Tapi di sini elu coba untuk ngeyakinin kita dan juga yakinin Nuri kalau emang lu sayang sama dia. Gue mohon kak, bantu gue kak. Gue sayang banget sama Nuri kak. Demi apapun gue sayang, gue gak bakal ngelakuin itu lagi. Gue akan ngobrol sama tim dulu. Nantinya gue akan kabarin lo bagaimana tanggapan dari kita, apakah kita akan membantu lo atau enggak. Oke, lu boleh ngobrol sama timnya gue dulu. Nantinya kedepannya biar kita akan hubungin lo. Please ya kak, tolong kak ya, bantu gue kak. Oke, ya udah lo ngobrol dulu. Ya, lo ngobrol dulu. Kita coba ngobrolin dulu. Ya, gengs, dari apa yang diomongin sama Rara di sini emang kita emang ada kalau sadar menyadari akan kesalahannya itu dan dia minta tolong sama tim Kata Kamu Putus untuk ya memberikan dia sedikit kesempatan lah untuk dia bilang sama Nuri kalau dia sayang sama Nuri dan dia menyesali perbuatannya sama Nuri. Yuk semuanya pada ngumpul lagi ke kantor. Oke guys, nah sekarang kita sudah mempersiapkan momen di mana si target kita ini akan memperbaiki hubungannya, atau bisa dibilang dia ini lagi pingin balikan sama si klien kita yang bernama Nuri. Kita terus mencoba untuk berkomunikasi dengan Nuri sampai akhirnya hari ini kita berhasil untuk mengajak Nuri ini untuk pergi ke suatu tempat. Gue cuma pengen lo datang dan lo menuju ke tengah-tengah dari tempat itu gitu lah. Apapun itu kenangan jeleknya lo di sini, apapun itu cerita dari masa lalunya lo gitu loh yang bikin elunya juga masih ngerasa sedih sampai sekarang gitu. Tapi kali ini tolong lo percaya sama tim Kata Kamu Putus. Tolong lo percaya sama kita cuma minta lo untuk lo menuju ke situ dan nantinya ada orang yang pengen ketemu sama lo. Gue pulang aja. Oke sih. Ya gini, lu percayakan sama tim Kata Kamu Putus. Gue terus mencoba untuk memberikan nasihat sama dia, terus mencoba untuk memberikan masukan sama dia gitu terhadap apa yang akan kita lakukan gitu. Tapi kan udah kemarin. Oke, ya udah nggak, gue cuma minta sedikit waktunya elunya aja gitu. Lu nggak akan disakitin di sini dan nggak akan juga ada orang yang punya niat jelek sama lu. Ya. Oke, udah yuk bentar. Dio, Monita Dio. Dia akhirnya berani untuk turun dari mobil, dia langsung berdiri di tempat yang sudah kita tentukan pada saat itu. Apaan sih ini? Ngapain? Biasa aja nanti. Pada ngapain sih? Udah deh, jangan kayak gini. Apaan sih? Hey. Oke sih Nuri. Kebingungan Ya banget. itu dia gitu, karena dia heran banget kenapa teman-temannya Tegar ada di sini semua dan juga ada tulisan gitu kalau I'm nothing without you. Sayang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Pegang kata mataku dulu. Nuri kelihatan bete banget, kesel banget, marah banget sama Tegar. Aku nyesal atas perbuatan aku yang kemarin. Aku benar-benar menyesal. Demi apapun aku menyesal. Aku sayang sama kamu. Sekarang aku baru tahu. Kamu selalu mendukung apa yang aku kerjakan. Dan kamu terima aku apa adanya. Please, aku minta maafin aku. Aku sayang sama kamu. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed. Sebenarnya ya apa yang dia omongin ke Nuri ini emang ya ini sebenarnya yang dia rasain gitu loh, dan semoga aja Nuri juga mau untuk memaafkan Tegar. Untuk masalah ini aku udah nggak ada perasaan lagi sama Indi.
Aku udah sadar sekarang hanya kamu yang ada di pikiranku, hanya kamu yang ada di hati aku, hanya kamu doang. Tegar benar-benar berusaha banget untuk meyakinkan Nuri pada saat itu. Terima aku ya. Aku nyesel atas ini semua. Gue sayang sama kamu. Let you fall. I'll stand up with you forever.